Baik, pagi ini kita akan melanjutkan khotbah kita minggu yang lalu dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Pada bagian pagi hari ini kita akan berbicara mengenai sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika berbicara mengenai Allah adalah sesuatu hal yang tidak terlihat oleh mata, ya, dan sesuatu hal yang tidak dapat dipikir oleh akal manusia ketika berbicara mengenai Allah. Ada satu pola yang menarik, kalau boleh saya katakan, bahwa ketika Allah memperkenalkan dirinya, ketika Allah menunjukkan dirinya kepada umatnya bahwa keberadaan Allah itu ada, bahwa keberadaan Allah itu hidup, bahwa keberadaan Allah itu berkuasa, berdaulat dan mempunyai pribadi, maka kita tahu Allah selalu terlebih dahulu dengan tindakan-tindakannya menunjukkan tentang keberadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu penemuan yang luar biasa pada abad ini adalah ditemukannya sebuah fosil. Fosil itu sesuatu hal yang bisa berasal dari kayu, bisa berasal dari binatang, ya. Dan fosil itu yang sudah usianya sudah ribuan tahun, yang menarik ditemukan di atas Gunung Ararat. Dan gunung ini adalah sebuah gunung yang terletak di perbatasan Turki dengan Rusia. Dan ketika ditemukan, karena sekarang teknologi sudah canggih, bisa pakai satelit begitu, ketika diselidiki, ketika diteliti lebih lanjut, yang menarik fosil itu adalah fosil sebuah kapal yang cukup besar. Dan ketika dicoba untuk diukur, ya, besarnya fosil itu, dan itu rupanya tidak mungkin fosil itu bisa diturunkan ke daratan, ke bawah begitu, karena kondisinya yang besar. Ketika diukur panjang, ketika diukur lebar, maka itu seperti ukuran yang Tuhan berikan kepada Nabi Nuh. Dan kita harus ingat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, ya. Dan ketika berbicara mengenai Bahtera Nuh, itu ada di dalam kitab Kejadian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Musa menulis tentang Nuh, Musa tidak tahu siapakah itu Nuh dan apa yang dilakukan oleh Nuh. Dan Musa juga tidak tahu bahwa ada bahtera di atas Gunung Ararat. Tetapi ketika Musa menulis, maka yang ditulis oleh Musa itu adalah sebuah kebenaran, ya. Dan kita tahu seperti yang difirmankan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh. Artinya ketika Musa menulis kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Roh Allah yang memimpin di dalam kehidupan Musa untuk menulis sesuatu yang Musa tidak tahu, menulis sesuatu yang Musa tidak pahami, tetapi itu sebuah kebenaran. Dan kita lihat di sini sebuah fakta kemampuan Musa untuk menulis tentang Bahtera Nuh karena Roh Allah yang mendiami di dalam kehidupan Musa. Ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai keberadaan yang kedua, bangsa Israel.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah Israel ada sejarah yang panjang. Dimulai dari Bapak Abraham yang punya anak Ishak dan Ismail, lalu kemudian dari Ishak punya anak ya, 2 Esau dan Yakub, lalu dari Yakub kemudian punya anak 12 laki-laki, dan ini menjadi cikal bakal daripada bangsa Israel. Dan yang menarik tentang keberadaan bangsa Israel itu, jauh sebelumnya ketika Allah berbicara kepada Abraham tentang keturunan, Allah menyatakan bahwa keturunan daripada Abraham itu entah yang keberapa, ya. Abraham rupanya juga tidak ambil musik, ya, hanya dengar aja. Tetapi yang kita perlu tahu di sini adalah kemampuan Musa melihat sebuah kebenaran oleh karena dirinya dipimpin oleh Tuhan, bahwa keturunannya akan menjadi budak di sebuah negara, di sebuah benua yang asing selama beberapa ratus tahun, sampai kemudian menjadi sebuah bangsa. Dan itu terjadi, ya, ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir dan meminta keluarganya untuk datang ke Mesir di Goshen, karena di Kanaan waktu itu terjadi kelaparan, lalu dari sana berkembang biak menjadi ratusan. Nah, dari sini untuk menunjukkan Allah sebagai Allahnya orang Israel, sebagai Allahnya bangsa Israel, Allah memerintahkan kepada Musa, dan untuk meyakinkan Musa bahwa yang mengutus itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang berpribadi, ya. Musa di tangannya ditaruh di dalam baju di jubahnya, lalu kemudian penyakit kusta, lalu kemudian dimasukkan lagi sembuh, lalu semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Dan untuk menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, Allah menghukum orang Mesir dengan 10 tulah. Ya, ini menarik dalam satu daratan yang saling berdekatan, tetapi situasi yang berbeda. Apa yang dialami oleh Mesir, apa yang terjadi di Mesir, tidak terjadi di Goshen, tidak terjadi di kalangan orang-orang Israel. Bagaimana kehidupan 10 tulah itu memporak-porandakan orang Mesir, sampai akhirnya kematian anak sulung mulai dari manusia sampai binatang, tetapi bagi bangsa Israel tidak terjadi. Nah, saudara perhatikan bahwa di sana Allah memperkenalkan diri kepada orang-orang Israel sebagai Allah yang hidup. Ya, impossible, tidak mungkin bangsa Mesir melepaskan orang Israel setelah ratusan tahun menjadi budak melayani orang-orang Mesir, membangun Mesir dengan biaya yang murah. Tidak mungkin bisa lepas. Tetapi oleh tangan Tuhan yang mengirimkan 10 tulah bagi orang Mesir, bangsa Israel boleh keluar. Tidak cukup hanya sampai di situ. Untuk menunjukkan penyertaannya kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan membelah laut Teberau menjadi jalan untuk bangsa Israel. Belum cukup, Allah memberikan mana yang turun dari surga, memberi makan 2 juta orang lebih selama 40 tahun. Nah, tindakan-tindakan yang Allah berikan ini sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa itu Allah yang hidup dan berkuasa. Lalu untuk sekarang kita bagaimana? Coba kita mau melihat di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah salah satu cara Allah
untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Nah, saudara-saudara, kalau Allah hadir dalam wujud pribadinya secara utuh, mati. Ya, karena kita ingat pada saat Musa puasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan, kaki gunung yang paling bawah itu diberi, kalau sekarang itu polis lain. Binatang manusia tidak boleh lewat, karena ketika lewat mereka mati. Ketika Allah berbicara kepada Musa, firman Allah katakan Musa tidak bisa melihat wajahnya Tuhan, karena wajahnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan itu kematian bagi kehidupan kita orang-orang yang berdosa. Sehingga Allah memakai wujud, memakai baju yang namanya manusia di dalam diri Yesus. Dan di dalam diri Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Manusia 100% supaya Allah dekat dengan manusia, Allah 100% supaya Allah menyatakan kuasanya di hadapan manusia. Ini luar biasa sekali. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut setiap lutut menyembah, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan segala yang ada di bumi, yang segala di bawah bumi, yang ada di semua cakrawala, semuanya tunduk di dalam nama Yesus. Mengapa? Karena di sana Allah ada bersama-sama dengan kemanusiaan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ditampilkan, Allah yang memakai manusia untuk boleh dekat dengan manusia, kita lihat di sana apa yang dilakukan oleh Yesus adalah segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena di dalam diri Yesus juga adalah Allah 100%. Ya. Dr. Lukas mengatakan, seandainya semua yang dilakukan oleh Yesus itu harus dicatat, harus ditulis, maka itu tidak akan cukup kitab ini. Karena begitu banyaknya yang dilakukan oleh Yesus tentang segala kebaikan, tentang segala kemurahan, tentang segala kuasa Allah yang dinyatakan kepada umat. Mengapa ini semua ditujukan kepada manusia? Supaya setiap manusia percaya kepadanya. Mengapa kita harus percaya kepadanya, kepada Tuhan? Karena kita manusia terbatas. Ya, karena kita manusia terbatas. Ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kalau katanya Pak Gilbert, ya, pakai ayunan leher. Gantung diri itu ayunan leher. Ya, sekarang yang lagi ngetren tidak pakai ayunan leher, tetapi lompat. Ya, lompat dari gedung bertingkat untuk mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Mengapa hari-hari ini terjadi goncangan yang begitu luar biasa terhadap dunia? Karena Allah mau di dalam kehidupan manusia, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau boleh saya bilang adalah masa-masa penantian. Setiap kita yang mau dekat dengan Tuhan, setiap kita yang mau datang kepada Tuhan adalah mereka yang akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka yang akan selalu mendapatkan perlindungannya Tuhan. Mereka yang selalu akan mendapatkan kuasanya Tuhan terjadi atas kehidupannya. Hari-hari ini juga bagi hamba-hamba Tuhan juga terjadi sebuah proses
di mana ukuran keberhasilan sebuah pelayanan tidak lagi dengan materi, tidak lagi dengan kekayaan, tapi dengan satu kehidupan yang mengabdi, satu kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, menjadi hal-hal yang Allah inginkan, menjadi hal yang Allah rindukan terjadi di dalam kehidupan hamba-Nya, kembali kepada panggilan Allah. Bagi jemaat Tuhan, Tuhan juga menginginkan satu kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh hatinya berpaut dengan Tuhan. Bukti sudah nyata. Bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, sakit yang begitu parah, Tuhan izinkan perempuan ini tidak lagi ada daya, tidak ada lagi kekayaan untuk membuat dirinya berobat. Mau tidak mau perempuan ini hanya datang kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan sembuhkan. Ya, Petrus yang mengandalkan kepandaiannya ketika dia pergi mencari ikan di Danau Galilea. Petrus yang mengandalkan pengalamannya untuk mencukupi hidupnya, hari itu dia gagal. Kepandaian pengalaman manusia suatu saat ada batasnya. Kepandaian pengalaman manusia suatu saat ada batas titik di mana dia tidak bisa mengatasi apa yang ada dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja dan bersama-sama dengan Petrus, perahunya itu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hari-hari ini Tuhan mau kita semakin beriman kepada-Nya. Tuhan mau kita semakin dekat kepada-Nya. Tuhan mau kita semakin melekat kepada-Nya. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menjadi harapan kita. Harapan kita hanyalah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam hidup. Hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan apa dalam hidup ini? Pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, ya. Dan setiap masalah persoalan yang ada, jangan datang kepada yang lain. Bukti sudah menunjukkan, ketika datang kepada pengalaman, ketika datang pada pengetahuan, ketika datang kepada kekuatan manusiawi, nol. Tapi lain ketika kita datang kepada Tuhan. Yesus hadir untuk memberikan jawaban atas kelemahan. Yesus hadir untuk memberikan pertolongan karena keterbatasan kita. Yesus hadir untuk menyelamatkan di dalam kehidupan. Terus beriman, terus berharap, nantikan mujizatnya itu terjadi dalam hidup. Nantikan pertolongannya itu terjadi atas hidup ini. Nantikan pemulihannya itu terjadi atas hidup ini. Dan saya benar percaya setiap kehidupan orang percaya akan menjadi bintang dilihat oleh banyak bangsa, karena bintang itu menyala, karena bintang itu di atas bukan di bawah, untuk dunia boleh melihat Yesus yang hidup melalui kehidupan kita. Maju terus, semangat terus, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan